Gue bilang pokoknya gue mau ngelakuin hal yang gue suka untuk pertama kali di hidup gue, dan gue bakal sukses di sini. Lihat aja. Sama itu adalah you realize bahwa nothing is instant. Ya. Itu fokus nomor satu. Oke. Meskipun gue dapet klien kecil, klien gede, klien super gede, cara kita kerja bakal sama. Brian Sumito, aka The Food Whisperer. Soal foto emang temen gue yang satu ini nggak usah kalian ragukan lagi, apalagi foto makanan. Terlihat dari klien-klien F&B Group besar Jakarta yang ngantri untuk difoto sama Brian. Tapi mungkin ada yang kalian belum tahu. Ternyata Brian juga cukup serius soal hobi masak-memasak. Hari ini gue akan ngobrol dan masak tentunya bareng sama Brian. So stay tune karena bakal banyak obrolan menarik yang hopefully bisa bermanfaat untuk kalian. So guys, kita udah sampai di rumah Brian dan ini cuacanya mendung-mendung, nggak mendung, cerah tapi adem gitu. Dan sekarang kita langsung panggil Brian aja karena gue udah janjian juga sama Brian. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol masak bareng. Let's go. Gokil cuy, tanamannya cuy. Banyak sekali kayak hutan ini. Oh aktif. Kirain nggak aktif. Bri. Pak, wis, apa kabar lo? Baik, apa Baik. kabar? Masuk silakan. Wih, gokil nih dapur nih. Silakan. Itu ya? Welcome to my crib. Kebanggaan lo di Instagram Story itu ya? Yang sebelah kanan ya, kirinya jangan ya. Gua selalu melihat kalau di Instagram Story pas lo nge-storyin sama teman-teman tuh kayak vibe-nya tuh kayak lo ini apa FF Family. Oh iya. Ya makanya sebelah kirinya keluarga Cemara, sebelah kanannya keluarga Cendana ya. Anjay, bener juga lo. Bri, kita mulai yuk. Oh, gue langsung masuk? Iya, langsung masuk aja. Kan rumah lo. Oh iya. Ini kan rumah lo. Langsung masuk dong. Oke guys, ini gue udah nyampe di rumahnya Brian. Studio? Studio, oh iya studio. Rumah Jadi, kedua. Oh iya, pamer, belum mau udah pamer sih kampret. Jadi di studio ini tempat lo berkarya dan tempat lo nyantai dengan teman-teman lo hangout juga. Yes. Dan lo as a food photographer juga suka banget masak. Iya, pastinya. Jadi gue sebelum kita mulai, gue penasaran sebenarnya awal kecintaan lo tuh sama food photographer tuh karena emang lo bisa masak atau lo bisa foto jadi lo lebih pengen ngambil yang food photographer? Kayaknya sih kalau misalnya ditanya, ujungnya tuh gara-gara pas dari kecil tuh gue juga suka nemenin nyokap gue masak. Anjir, mirip. Nyokap gue, nenek gue, ya kan. Terus kita tuh sering masak di dapur, terus gue ya ikut gitu. Satu-satunya cucu cowok yang ikut di dapur tuh gue buat masak. And then saat itu bokap lo, nyokap lo kayak, oh ngapain sih cowok di sini? Iya, ada gitu, makanya ada gitu, makanya pas gue mau kuliah, gue pingin nih ngambil jurusan fotografi, habis itu ngambil jurusan masak, dua-duanya ditentang, katanya nggak ada duitnya. Oh ya? Kata bokap gue, udah lu ambil Oh, ya? pasti-pasti aja, ya kan. Habis itu ya udah oke lah, habis itu gue nggak boleh ngambil dua jurusan, gue ambil marketing. Nah, Anjir, milih banget kan? Asian classic Asian Iya, son story iya, gitu iya, kan. iya. Itu Template tipikal abis, banget, template tipikal habis. abis. Terus? Habis itu pas lulus kuliah terus kayak zaman-zaman foodies. Iya. Food blogger, gue pengen jadi food blogger gitu kayak teman-teman kita, kayak bini lu kan juga dulu awal-awal food blogger kan. Oh, iya. Tapi gue kagak ngetop. Jadi kagak ngetop gitu loh. Iya. Akhirnya ya udah gue kasih value lebih ke restoran yang undang gue. Lu nggak usah bayar gue karena follower gue, tapi karena hasil foto gue. Oke. Dari situ ternyata para restoran itu baru appreciate hasil-hasil foto gue kayak nggak jelek-jelek banget gitu loh. Tapi saat itu baru menjadi hobi aja? Baru menjadi hobi. Dan belum komersil dong? Belum. Abis itu gue baru kerja secara kerja kantoran professionally lah di salah satu grup restoran di Jakarta. I see. Kita akan bahas lebih lanjut keseruan pertanyaan itu. So hari ini kita mau bikin apa nih, men? Jadi kita mau bikin klasik pesto resep tapi dari nyokap gue. Pesto nyokap gue. Oh, Jadi yang gue makan dari kecil. Oke. Gitu. So hari ini Bray bakal bikin pesto sauce andalan signature tadi ya. Dan di sini gue akan bikin pastanya. Which pastanya ini bisa dibilang pasta yang gue nggak bisa bilang otentik karena gue nggak pernah langsung ke Italia dan belajar dan atau melihat cara membuat yang otentik seperti apa. Cuman I'm trying to make it simple tapi tetap gampang. Tetap gampang Dan enak. dan hopefully bisa diterima oleh lidah Brian. Ting. Now,
Ini udah ditimbang, kita akan siapin 300 gram ini tepung cakra aja. Dan kita akan di sini perbandingannya, gua 100 gram tepung selalu gua campur dengan 1 telur. Yang ukurannya sedang-sedang ya. Tapi gua pengen tekstur pastanya ini agak sedikit bandel, agak sedikit ngelawan. Jadi gua kasih sedikit tapioka. Sekitar 1 sendok makan aja cukup. Of course diaduk-aduk rata dulu. And then kita akan tuang 3 telur. Hopefully nggak yang busuk. Tambahin sedikit olive oil, kayak sekitar 2-3 sendok makan aja. Terus kita mix aja pokoknya sampai yang cair dan yang kering kurang lebih jadi satu sebelum kita menggunakan tangan kita. Kalau kata beri dalam salah lu goblok. Terus ya kenapa akhirnya lo menjadi food photographer? Ya itu balik lagi, jadi gara-gara sebenarnya tuh kan yang pertama gue pengen jadi food blogger kagak ngetop. Ya, Ya kalah kan? sama siapa waktu itu? Kalah sama Eat and Treat, sama ya siapa sih, Filipus Ferdi, Sini Lulabi, food director, itu kan teman-teman seangkatan-angkatan Maria Karina. Walaupun saat itu bisa dibilang lu berangkat bareng ya? Enggak, mereka duluan. Mereka duluan. Gue kalah start kayak ya Lu kalah setengah start tahun. atau lu kurang pansos? Gue kurang pansos. Lu kurang pansos. Gue orangnya gengsi soalnya. Oh kan. iya, Aries banget tuh. Aries. Gue kalau jadi ketemu jadi ngomongin itu Zodiak ya. Gue tuh gengsi mampus orangnya, kayak kalau kadang-kadang kalau misal diundang ke restoran pun gue kayak gue nggak mau sama yang lain-lain. Padahal gue belum ngetop, anjir udah sombong. Iya, tapi itu Aries thing atau lu aja menurut lu? Karena gue ngerasa juga ada rasa ego yang seperti itu. Pasti, kayaknya itu ya ego, kayak kita Itu kan bukan orang ego Aries ya? Bukan ego, kayak kita emang kayak apa ya? Orang yang nggak mau kalah aja sih. Lumayan kompetitif gitu Lumayan ya? kompetitif mampus, nah itu oke, itu Aries sih, fix. Itu Aries ya? Itu Aries banget sih, kompetitif mampus sih. Nah habis itu ya udah kan gue kerja pansos tapi nggak naik kan. Iya. Habis itu kebetulan mantan gue kerja di salah satu grup F&B Indonesia yang lumayan gede. Oh iya. Ya Ya, kan? gue tahu cerita yang itu. Ya kan, nah habis itu gue kecemplung lah ke sana. Mereka tuh minta buat bikin konten, foto-fotoin. Dulu dibayar pakai voucher. Oh, berangkat dari lu maintain sosial media. Enggak, gue cuma fotoin doang. Oh, cuma fotoin aja? Create maksudnya kayak gue fotoin, gue kirim ke mereka. Tapi fotonya mau dipakai buat apa nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kadang-kadang ada kecetak buat billboard, buat Aja. banner, ya gue nggak tahu. Gue dibayar cuma pakai voucher doang buat makan di restoran itu. Alasan lu nerima itu kenapa? Maksudnya kenapa lu mau apa karena emang dia big company atau lu ngerasa ya boleh lah buat portfolio gua awal? Ya itu same thing, big company, portfolio awal-awal, terus Iya. kayak ya waktu itu Slash bantuin mantan gue kan. Jadi kalau cerita-cerita orang podcast ngundang gue tuh ceritanya template semua sama, lu tau gak sih? Iya. Nah habis itu ya udah, dari situ barulah gue terjun. Selama 2 tahun gue kerja di company itu. Habis itu 2 tahun nggak kerasa, ya namanya orang, ya gue tuh emang nggak bisa kerja sama orang. Lama kelamaan ya udah kayak gue pingin side job. Itu Aries thing bukan? Enggak ya, itu sebenarnya basically everybody yang kerja sama orang kayaknya if they want more than Iya anyone sih. else, pasti mereka mau lebih better gitu. Iya sih. Ya kan, gitu sih. Dan akhirnya ya udah, sekarang saya kesini. Oke. Terus apa namanya? Kenapa lu sebagai fotografer apa yang akhirnya ngebuat lu pengen dalemin juga masak gitu? Apa itu emang salah satu hobi lu yang emang pengen lu kembangin, lu pengen terus tekunin gitu atau lu ngerasa sebagai food photographer at least gue harus mengerti objek yang gue foto. Itu sebenarnya pertama emang gue dari awalnya, gue selalu bilang gue tuh suka 3 hal. Gue suka masak, makan, sama foto. Masak, Makan, sama foto. Oke. Gitu loh. Jadi emang dari awal kecintaan semuanya itu adalah profesi dan apa yang gue kerjain sekarang. Iya. Gitu. Jadi kayak emang semua tuh kayak ya udah berkesinambungan aja, kayak ya jadi satu, tiba-tiba boom jadi hybrid food photographer kayak gue ibaratnya. Iya. Kalau orang zaman dulu malah fotografer kan kayak oh ya gue bisa foto, lighting gue jago gini, ya udah selesai. Tapi nggak ada hybrid food photographer kayak gue. Iya. Bisa masak, Iya. bisa create resep, Bisa styling bisa juga. styling dulu kan. Sekarang Iya. gue udah bagi ke tim juga kan. Iya. Ada food stylist segala macam. Iya. Terus habis itu bisa foto. Iya. Itu tuh hybrid man. Ini kayak Setuju. 4 in 1 gitu kan. Iya. Kalau nggak lu mesti hire beberapa orang gitu kan. Iya. Jadi emang semua tuh awalnya ya it's just kayak Tuhan kasih buka jalan dari semua hal yang gue cintai gitu loh.
Ya nggak? Dan awal-awalnya gue cuma mau buktiin ke bokap gue bahwa bokap gue tuh salah. Kalau misalnya dulu food photographer nggak bisa menghasilkan uang. nggak bisa, fotografer sama yang koki-koki gitu tuh nggak bisa ngasilin duit. Kalau zaman dulu orang tua bilang koki nggak bisa menghasilkan, yes, proven. Kalau fotografer kayaknya enggak dong. Kan dari zaman dulu udah emang lumayan sebenarnya seksi profesi. Tapi dulu tuh fotografer ya, mereka tuh langsung kayak either lu hobi, kalau nggak lu yang commercial level. Nggak ada yang lu foto-foto kayak oh ya lu fotografer sosmed, fotografer Instagram itu tuh nggak ada gitu loh. Iya, benar. Pas kita mulai kuliah tahun 2010-11an itu tuh baru lah banyak ada Instagram keluar. Terus kayak foto-foto tuh yang ala-ala lah ibaratnya itu tuh create another new stepping stone gitu loh buat fotografer yang mau go profesional gitu. I see. Kayak fotografer yang seumur bokap gue misalnya nih yang orang udah ngerjain billboard yang komersil yang udah berarti mereka enggak maksudnya seumur bokap gue kayak mereka tuh yang udah sepuh-sepuhnya gitu mereka tuh nggak ada batu loncatan mereka harus jadi apprentice dulu tahunan dan nggak ada shortcut langsung kayak oh ya gue mau langsung jadi fotografer top nggak bisa. Iya itu bedanya sama generasi kita kita generasi instan. Iya nggak dan gue bilang kayak dalam 6 tahun gue bisa dari yang fotografer Instagram yang fotonya kalau sekarang gue lihat gue bakal hina sampai kayak foto gue bisa ada di billboard itu tuh instan banget dalam 6 tahun. Iya. Itu never happens di zaman dulu gitu loh. 6 tahun buat generasi kita itu lama. Mungkin kalau bokap kita ngelihat quiet instan, tapi kalau gue ngelihat generasi kita 6 tahun tuh lama cuy. Building 6 tahun tuh. Ada juga anak buah gue, bekas anak buah gue yang pada kerja di gue, dia 2 tahun jadi fotografer udah naik billboard. Anjay. Iya nggak? Berarti lebih instan lagi lu bayangin. Iya. Iya nggak? Tapi lu ngerasa apakah foto lu bisa di billboard tuh karena lu ngikut gua dulu? Secara manusia yes. Iya. Secara manusia yes, tapi secara objektif kayak ya emang lu hebat lah bisa lah. Secara manusia gua kayak aduh sakit hati ya lu tinggalin gua terus lu bisa kayak gini ya secara manusia. Tapi secara if you see bigger picture sama ada bangganya lah. Jadi ini kalau kalian lihat dia kayak nggak nyatu, nggak kalis, pecah-pecah gitu. Tenang aja, glue-nya akan relax, dia akan nge-absorb all the liquid dari telurnya juga gitu. Jadi kita akan resting dulu sebentar di bawah yang tadi. Ya. Sambil Brian akan menunjukkan cara membuat signature pesto sauce-nya. Pesto ala mama. Ala mama, mama pasti bangga gitu. Mama pasti bangga. Oke, jadi kita bakal bikin pasta ala mama, pesto ala mama. Ala mama ya? Ala mama. Dan di sini gue nggak melihat ada pine nuts. Dan apakah ini resep nyokap lo nggak pakai pine nuts? Soalnya kan pine nuts atau kacang-kacangan yang fancy itu kan mahal di Indo. Terus kayak ya udah kita substitute. Biasanya gini, kalau yang gue belajar kenapa nyokap gue nggak pakai nuts itu, kan nuts di pine nuts di pesto itu buat earthiness, buat nambahin earthiness di flavor pestonya. Terus nyokap gue cuman gampang, lu kalau mau ada rasa earthy-nya atau rasa tanahnya, lu kasih ya batang-batangnya masukin lu blender. Si basilnya? Basilnya, jadi dia rasanya lebih earthy. Terus kalau buat breadcrumb adalah buat dia punya bodinya. Jadi biar dia tuh lebih thick gitu ya. Jadi kita pakai breadcrumb. Terus ya gitulah bahannya standar, garam, lada, penyedap, terus ada grated Parmigiano Reggiano. Ya. Gue bisa sebut nama itu dengan perfect. Habis itu ada air dingin, yang penting banget harus pakai air dingin. Biar nggak hitam. Terus sama olive oil. Dan yang good quality olive oil, jangan sekali-sekali bikin pesto pakai minyak sayur gitu. Wah kacau sih itu sih. Itu pasti bakal rasanya tuh nempel di tenggorokan. Lengket gitu ya? Lengket bos. Oke, kita mulai. Let's go. Nah, jadi kita udah ada food processor. Paling gampang itu pertama kita harus masukin airnya, air dingin di bawah. Jadi biar dia nggak muncrat-muncrat ke atas. Ya kan. Kita masukin setengah dari takaran resep bakal ada di comment box seperti biasa. Ya kan. Terus kita masukin aja, di break sedikit. Baru kita masukin semua bahannya. Parmigiano Reggiano. Terus ada lada putih. Terus kita Indonesia Pintar karena di channel Will Goes. Pakai penyedap rasa. Nanti baru tambahin kalau kurang garam. Ternyata nggak se-authentic itu guys. Tetap ada penyedapnya.
Iya. Resep mama. Resep mama. Sama itu bawang putih. Ya kan. Udah dicop halus biar food prosesornya kerjanya nggak gitu berat. Iya. Nah, langsung kita taruh di atas. Di atas. Ya. Nah, baru nih taruh sisanya di atas. Jadi pas ketika kita nge-blend dia nggak muncrat-muncrat ke atas. Dan lebih ini ya, jadi well blended gitu ya. Lebih rata lah ibaratnya. Baru kita taruh ininya. Nah, terus kan berarti lu sekarang ngedalamin keduanya antara gue bisa bilang antara jadi food photographer dan juga lu masak karena kelihatan lu bahkan udah jual saus-saus pasta yang lu bikin buat PO segala macam dan gue liat rame banget yang pesen gitu kan. Lumayan. Apa mereknya? Lalu Cina. Lalu Cina. Lah, lu Ada di Cina. sini. Di sini. Oh iya, nggak tenang. Nanti kalian bisa langsung cobain ya. Gue udah cobain sendiri waktu lo bikin di Bali. Itu belum diperfectin mas. Oh, belum diperfectin. Itu masih. Itu juga enak guys. Itu tuh masih kayak ya udah ngasal-ngasal bikin gitu. pakai feeling. Kalau ini udah konsisten lo bikin. Gue udah tulis, udah bikin resepnya segala macam, jadi udah lebih konsisten. Nice. Jadi dari sini gue melihat lu serius banget di profesi lu sebagai food photographer dan juga soal lu masak-memasak. Nah, menurut lu sebagai food photographer, lu punya ini nggak sih, maksudnya ada keuntungan nggak sih dengan lo jadi food photographer tapi lu juga bisa masak? Ada lah, soalnya ketika lu tahu the knowledge atau the history atau enggak misalnya ya anything behind the food itself, itu tuh kayak lu kasih added value. Misalnya gini, yang paling simpel gue sering kasih analoginya kalau misalnya lu tahu bahwa seafood atau enggak seafood itu lebih cocok dengan white wine. Enggak everybody tahu gitu loh. Ya kan, orang maunya bisa aja kayak udah taruh aja red padahal masakan lu seafood is as simple as that. Yang tapi banyak orang nggak tahu kan. Ada pakeman-pakeman yang emang pada dasarnya emang enaknya begitu gitu. Ada pakeman apalagi makanan luar yang lu nggak familiar gitu loh. Terus misalnya makanan daerah mana ada ciri khasnya gimana. Karena gue juga dulu bukan travel keluar doang, tapi di Indo gue tuh travel lumayan. Jadi gue dan setiap kali gue travel tujuan satunya kuliner. Only kuliner. Sightseeing is number 2. Jadi memperkaya referensi lo tentang soal kulineri dan makanan. Betul. Jadi itu penting banget. Jadi kalau misalnya mau jadi food photographer, lu nggak bisa kayak lu nggak suka makan atau apa, lu nggak bisa. Harus lu bisa mendalaminya gitu loh. Apa yang ngebedain? Apakah karena lu merasa kayak soul-nya nggak dapet atau nanti lu bakal kalau misal nanti ya, gue mau bikin video juga. Jadi nge-roast hasil foto gue zaman dulu yang jaka sembung bawa golok gitu loh, nggak nyambung gitu kan, ya kan. Gue pernah ada satu case, gue pernah lihat as simple as ucapan hari raya, selamat hari raya Idul Adha dari sebuah brand lah. Tapi makanannya steak, spaghetti, salad, belakangnya ada wine. Gitu loh. Jadi lu boleh freestyle pun lu freestyle with style gitu. Jangan bisa gitu kayak. Oke, langsung. Oke. Jadi kita udah masuk semua. Terus minyaknya kapan masuknya? Nah, minyaknya adalah ketika kita udah mulai kita mulai ngeblend. Baru lu tuang pelan-pelan. Gue jujur waktu datang ke sini tahu kita mau masak pasta, gue tuh udah ngebayangin anjing gue kangennya udah lama gak makan pesto juga gitu. Tapi referensi pesto gue tuh selalu yang menggunakan pine nuts gitu. Jadi gue to be frank, gue penasaran banget dengan rasa ini apakah bisa mendapatkan nuttiness dan kegurihan yang biasa gue makan. Biasanya kalau di resep yang gue jualan ada beberapa ingredients yang gue take out dari sini karena itu rahasia dagang. Tapi itu ijo-ijoan juga, ijo-ijonya apa ya udah nanti itu cuman gue sama Tuhan yang tahu itu apa. Tapi legal kan? Tapi legal. Kalau ijo-ijoan aja. Enak sih tapi ini enak. Kurang asin nggak? Nggak. Cukup ya? Even nggak ada penas tetap ini ya? Natinya kan dapat kan? Dapat. Earthy-nya dapat kan? Dan gue suka si black peppernya yang a bit White pepper? punchy. Kalau lu pakai black pepper lebih teng lagi. Nanti makanya kita finishnya black pepper pas lagi masak. But this is really good. Thank you chef. Aku lulus pressure test. Anda pressure testnya gimana ini? Belum jadi bos. Belum jadi ya? Hari ini gue belajar bahwa pesto sauce bakal lebih nikmat dan ada bodinya banget dengan breadcrumb. Thank you man. Dan itu murah. Nah. Ikinimis. Nah, jadi abis dari sini kita tinggal pindahin aja. Ini bisa sekitar kalau di fridge ya 2 minggu lah ya. Kalau di freezer sebulan lah. Oke. Bayi siapa nangis? Anaknya mas gua di atas. Anjir.
Gua kira lu MBA juga gitu. Anjir. Ini saatnya lu klarifikasi tuh. Aduh. Jadi guys. Anda bukan Master Dedi. So ini udah cukup relax harusnya. Tapi tetap kelihatan kayak a bit too dry, but it's okay. So ini kita dusting dulu biar nggak lengket dan sekaligus motorin studionya. Brian. Pokoknya kalian kalau punya pasta maker yang manual kayak gini, pilih yang awalnya paling lebar. Roll terus pokoknya. Jadi guys, ini udah gua roll. Jangan lupa di dusting. Kalau nggak di dusting lengket nih. Yang kering. And then kita akan potong di mejanya Brian. Karena kita mau bikin apa-apa dulu. Nah ini jangan lupa abis kalian udah potong, kalian agak buka-buka ya bro ya. Jangan lupa kasih ini lagi. Terus ada yang pakai semolina juga buat ngedusting. Atau bahkan jadiin bahan pastanya semolina. Gua tepung cakra aja kan. Ekonomis. Nah terus kan tadi lu sempat mention kayak klien pertama lu itu lu jadiin buat portfolio lu dan juga lu rela gitu dibayar dengan voucher gitu. Voucher dan makan gratis. Iya, dan lu dapat klien pertamanya itu juga lu bantu si mantan. Nah, berarti itu kan kita nggak bisa bilang jangan hitung komersil deh gitu, karena itu ada network dari mana juga. Tapi first klien yang lu dapat dari bener-bener nggak tahu usaha lu jemput bola atau lu dioper bola, tapi itu pertama lu akhirnya dibayar gitu. Cara dapetnya gimana sih? Kayaknya sih waktu itu tuh awal-awal pertama kali gue dapet klien. Jadi gue tuh ditanya, Kak saya mau ngundang, rate-nya berapa? Ngundang? Enggak, yang buat fotografer? Iya ngundang, ngundang. Oh, ngundang sih? Iya, pertama dia mau ngundang, minta review. Gue bilang, gue nggak ada rate buat nge-review restoran. Oh iya. Ya kan, gue adanya rate, gue iseng aja pasang badannya, padahal gue sebelumnya nggak ada. Gue adanya rate, sekian dapat sekian, bayar sekian dapat sekian foto gitu loh. Iya. Terus dia kayak, oh yaudah oke. Boleh deh, sekalian buat stok sosmed. Tapi at that time lu udah mengklaim diri lu food photographer? Belum. Gue 2 tahun gue baru mengklaim gue food photographer. Gue orang itu paling gak pede, lu tau gak sih masalah-masalah gituan. Kayak gue bukan yang self proclaim. Kayak gue fotografer. Gue tahu nih hasil gue bagus, tapi gue mau tahu dari orang ngomong buat afirmasi gitu loh. Gitu loh, sampai satu hari tuh si Kenny pernah ngundang gue ke podcast kan. Terus dia tuh yang bilang ke gue kayak, lu tuh nggak boleh, lu bilang kayak lu tuh belum profesional, belum apa. Soalnya definisi lu profesional apa enggak, it's kayak kalau itu udah jadi kerjaan seharian lu tuh udah profesi lu. And then you're a professional gitu loh. Oke. Ya kan, secara profesional. Make sense. Iya kan. Jadi ya akhirnya ya gue nggak pernah, sampai sekarang puji Tuhan, tanya manajer gue ada di sini saksinya, kita tuh nggak pernah yang kayak ngirim proposal gitu loh. Oh ya? Kayak mau foto nggak sama dari gua? awal karir lu? Dari gue awal karir. Mungkin balik lagi, gue juga bersyukur karena teman-teman gue tuh di dunia kayak food blogger, kayak misalnya teman-teman kayak jadi ada koneksi gitu loh. Ya kan, dari teman-teman food blogger, ada yang kayak refer foto ke gue. Terus kalau misalnya gue lagi hangout, ya gue kadang-kadang fotoin mereka yang bantuin styling kalau gue lagi acara-acara apa kan. Jadi kayak mungkin referensinya atau enggak koneksinya dari sana. Jadi sampai detik ini gue kayaknya belum pernah deh kayak yang kayak send out proper proposal kayak mau nggak Kak foto restorannya foto sama kita gitu loh. Terus kalau andaikan hari ini lu nggak menjadi food photographer atau ya semua cita-cita lu yang relate dengan makanan nggak kesampean, lu punya backup plan nggak sih? Atau lu kayak tipe yang kayak gue gitu, maksudnya kayak ya udah pokoknya gue kejar aja terus gitu, gue nggak akan quit gitu, pokoknya gue akan dapetin apa yang udah jadi target gue gitu. Atau lu tipe yang punya backup plan? Sebenarnya gue ada backup plan sih. Kalau gue nggak bisa achieve apa yang gue mau, gue balik ke bokap gue, bantu dia dagang. Nah itulah sama, ya nggak sih? Sama nggak sih? Sama nggak sih? Dulu kan lu tahu kan dulu kan gue punya brand fashion. Iya. Ya kan? Itu. Yang nggak ngetop juga kan. Yang ngajak berantem orang. Yang ngajak berantem orang hobinya. Nah habis itu ya gue juga tetap bantu usaha bokap gue, punya restoran kan. Iya. Nah habis itu pokoknya singkat cerita bangkrut lah, tutup banyak cabang, akhirnya gue terjun habis-habisan ke fotografer.
Backup plan, nggak ada backup plan sih kayak nggak ada sih. It's either kayak ya udah gue bisa hidup dengan duit dulu gue prinsip gue gini, kalau misalnya gue bayaran gue kecil banget di bawah UMR lu bayangin, gue nggak bakal mati kelaparan karena gue bisa makan makanan bekas foto, lu tau gak sih? Oh itu kalau di food photography. Kalau food fotografi, jadi gue kayak ya udah backup plannya yang penting gue bisa makan. gue bisa makan aja sih. Dan gue juga dulu kan masih tinggal sampai sekarang masih tinggal sama bonyok gitu kan, gitu. Jadi kayak ya dibilang punya backup plan sih kayaknya enggak sih. Just kayak gue bakal achieve ini, gue sampai bilang sama bokap gue inget banget, Pak kalau nonton kayak bapak masih inget nih. Jadi kayak gue bilang pokoknya gue mau ngelakuin hal yang gue suka untuk pertama kali di hidup gue, dan gue bakal sukses di sini. Lihat aja, gue chat waktu itu, gue juga masih berhenti, gue chat bokap gue. Ya kan, soal bokap gue kan juga lumayan keras, jadi didikannya keras juga, cuman bagus buat gue kan. Setuju. Ya kan, abis itu ya udah gue bilang kayak gitu, gue nggak pernah look back sih sejak saat itu. Kayak gue nggak ada rencana buat balik lagi ke kerjaan dulu. Lu tau nggak kenapa lu nggak punya backup plan? Kenapa? Karena ketika menurut gue ya, tipe lu dan tipe gue ketika kita emang udah set target satu ini, kita like literally all out gitu 100% gitu. Bener. Jadi somehow menurut gue ketika lu put your 100 gitu, I guess semesta tuh nggak mungkin kayak ngejegal lu abis-abisan sampai nggak dapet apa-apa gitu. Iya makanya. Ada lah kayak masa-masa yang kayak, aduh apakah gue harus... Dulu gue sempat mau sampai narik Grab loh. Oh menurut gua apapun passion, apapun yang lu lakuin pasti ya, ada lah. Ada aja lah dan ada doubtnya kayak ada doubt kayak apa emang gua ngelakuin ini aja atau kayaknya quit aja gitu. Karena at the end of the day kayak kalau emang itu emang bener-bener your passion ya lu bakal balik ke sana lagi nggak sih? Kayak orang bilang apa kerja keras nggak bakal mengkhianati hasil. Iya kan bener kan? Ya gitulah. Cuman ya lu nggak bakal ketika lu lagi ngerjain itu tuh lu nggak bakal sadar. Tapi pas lu ngelihat look back kayak jir 6 tahun yang lalu, lu mulai YouTube 4 tahun yang lalu kan? 3 ya? 2,5 ya? Iya. Dulu lu kan, kalau gue denger Will Goss dulu mah cuman kayak, oh ya ribut sama cafe sini, abis consulting, oh ya abis dari sini, apa masalah lah, gue kayak aduh nih orang gimana. Tapi gue tahu nih orang tuh nggak bisa kerja sama orangnya tuh lu harus kerja sendiri baru lu punya, ya udah bisa sukses dan ribut consulting tuh yang saya adalah. Oh, Rastiko. Bukan, itu mah beda. Yang di Puri. Yang lu banting-bantingan pen katanya. Oh, anjir. Itu klien gua juga soalnya. Iya. Anjir. Si ini. Ya itulah. Iya. Tahu dia. Iya. Ya gitulah ya. Nah ini pasta udah di roll ya, ini pappardelle dan ini quiet thick juga. Terus yang ini agak tipis, kita mau coba. Terus pesto udah siap ya, Bray? Pesto udah siap, ready to cook, dan gue pakai mushroom di sini. Champignon ya? Champignon. Di slice aja. Ini kita jadi hari ini vegetarian ya? Vegetarian friendly. Oke, so yuk langsung kita sikat. Jangan lupa untuk kasih garam ke pasta waternya. Olive oil. Kasih seasoningnya. Jadi pas habis udah lu tuang pastanya ke sini, kasih kurang lebih 2 sendok makan. Kalau mau lebih flavorful, tambahin lagi. Sampai lu suka pokoknya. Sampai lu suka. Just how you like it. Jangan lupa buat tambahin pasta water. 1 sendok, 2 sendok cukup. Ya kan? Tinggal lu aduk. Parmigiano Reggiano. Dang. Siapin graternya buat tambah finishing di atas lagi. Yes, chef. Gimana nih? Kita langsung sikat aja ya. Sikat bro. Karena gue udah lapar cuy. Ini tekstur pasta sih ngelawan sih ya. Nggak yang digigit putus gitu kan biasa nggak enak. Ada dikit kayak. Dan pestonya ya, karena gue biasanya makan yang super halus, jadi begitu yang rough gini gue pikir rasa pestonya tuh bakal kayak
Maksudnya kayak jarang-jarang gitu. Tapi pas lu kunyah-kunyah emang mulut tuh wangi basil banget. Karena cuma basil, garlic, sama seasoning selesai. Oh iya, ngomongin garlicnya. Jadi walaupun segitu banyak tetap ini ya. Maksudnya nggak overpowering, justru malah mengkomplimen si pestonya jadi lebih rich lagi. Buat gue ini udah semua udah on point man. Boleh lah ya, boleh jual lah ya. Legit, it's really good. Bri, gue yakin di luar sana tuh banyak banget yang mungkin abis atau lagi kuliah atau udah mau lulus, tapi mungkin mereka ngambil DKVN. Hobinya foto juga, dan some of them lebih into ke fotografi kayak lu juga. Ada nggak sih kayak tips buat mereka yang mungkin baru mau terjun ke dalam industri gitu? Kayak 1 atau 2 tips yang menurut lo ini bakal ngebantu mereka banget. Sebenarnya yang pertama itu adalah you realize bahwa nothing is instant. Ya. Itu fokus nomor 1. Kalau gua, kenapa gua orang selalu nanya kayak, lu cuman foto makanan ya? Iya, karena gua mau fokus di satu produk. Jadi di satu Style gitu. Satu kategori lah. Oh, satu genre gitu Jadi ya. kayak misalnya kalau lu tahu yang piramid gitu kan, pasti makin atas tuh makin spesifik lu punya job. Kayak orang-orang bule di luar negeri, lu bahkan yang ganti bohlam lampu atau masang apa tuh cuma 1 orang. Specifically that job ya. Kan? Nah, lu mesti fokus. Lu bener-bener genuinely lu suka sama foto makanan atau emang lagi ngetrend, lu join. Itu dulu yang dipertanyakan dulu ya? Itu mesti tahu dulu, fokusnya lu mau apa. Lu mau fokus foto fashion, lu mau foto produk, it's the same. Gitu, jangan lu kayak jadi gue pernah dengar dari ada influencer bilang, kalau lu jangan sampai orang kayak, oh lu cari fotografer ke Brian aja, dia bisa foto semua. Ya kan, tapi lu mendingan ngomong kayak, oh lu cari ke Brian deh, tapi dia cuma bisa foto makanan, dia cuma mau foto makanan. Jadi lu langsung top of the table gitu loh. Iya. Lu langsung top of the food chain gitu kan. Nah itu kan, kayak lu misalnya lu cuma sekarang ngerjain YouTube, lu nggak main ke TikTok mana, ya gue nggak tahu lah ya. Maksudnya lu nggak ngerjain ke Instagram TV atau apa, lu fokus ke YouTube doang. It's the same thing gitu loh. Ya nggak? Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah trust the process. Nothing is instant. Lu mesti everything sekarang tuh slow grind. Orang sekarang mau yang kita bilang semua tuh maunya instan. Sedikit mau cepet sukses, ya nggak bisa. Kecuali lu yang kayak emang super spesial banget. Dan lu punya network yang bagus banget. Ya lu bisa lah, tapi if you're starting from nobody ya lu mesti slowly grinding dari bawah juga. Gitu. Kalau case lu kan berbeda karena lu maksudnya bisa dibilang beruntung juga, dan lu diberkati dengan lu tanpa perlu menjemput bola atau lu tanpa perlu mencari klien. Kira-kira ada nggak sih tips buat mereka juga yang kayak mereka pengen dapetin first client tapi they don't really know how to get the client? Sebenarnya gini sih, ini balik lagi ke masalah Aries. Kalau gue tuh orangnya agak gengsi buat ngedeketin orang, gitu loh. Jadi kayak lebih jual mahal. Kalau cewek? Iya, lebih jual mahal. Tapi basically ketika lu mulai cari klien pertama lu jangan berpikir gue dibayar berapa. Berpikir kayak klien lu mau percaya sama lu buat fotoin produk mereka, you have to be grateful. Karena itu ya nggak mudah gitu loh untuk percaya kayak gue mau keluarin barang, gue mau keluarin produk, itu money juga. Jadi kayak ketika lu dapet first client, lu mesti berpikir kayak gila, gue grateful banget dia mau percaya sama gue. Jadi orientasinya mindset. Jangan duit dulu ya? Jangan duit itu belakangan. Duit belakangan ya? Kayak sebenarnya kalau orang kayak takut kayak, oh ya nanti gue nggak bisa makan ya. Selama lu jadi food photographer, lu nggak bakal mati kelaparan. Iya. Ya kan? Lu Pasti selalu bisa makan. Dapat makanan. Iya. Ya kan? Jadi emang money comes last menurut gue. Bahkan waktu dulu gue kere juga, money comes last. Karena gue masih bisa makan, yang penting. Jadi ya gitu, intinya adalah gitu ya. Two things yang lu bisa kasih ke mereka. Jangan, dan juga kadang-kadang ada orang tuh yang ketakutan kehilangan. Jadi kayak, aduh gue takut nih dengan kayak gini, gue mengambil step demikian, gue bisa kehilangan klien gue. Maksudnya? Kayak misalnya gini, kan kita kerja di dunia kreatif ini tuh banyak terms and condition, ya kan, yang melindungi kita lah ibaratnya dari ketidakadilan.
kadang-kadang nggak semua orang, semua klien atau semua pihak tuh bisa terima. Kayak semua klien bisa terima bahwa dengan term and condition kita, tapi ya jangan sampai kita kayak ya udah ngikutin deh, nggak apa-apa kita diinjak-injak, nggak apa-apa kita dimanfaatin, diperalat abis-abisan, yang penting gue dapat klien. Oh, jadi lu masih dapat sweet spotnya juga gitu? Banyak orang tuh yang rela, udah gue rela diapain aja deh, yang penting di klien nggak lepas dari gue. Oh iya. Jadi banyak yang kayak gitu juga. Iya. Kalau lu kan klien udah teriak-teriak kan, udah pengen kerja sama lu, jadi nggak perlu kan. Nggak juga gila. Wah. Gitu. I see. So, pertanyaan terakhir buat lo, kira-kira gue yakin setiap orang tuh punya pendirian, ada beberapa hal yang kayak sampai mati nih gue nggak akan pernah ngerubah hal ini. Ada nggak sih prinsip hidup lo kayak sampai mati nih gue nggak akan pernah ngerubah ini? Sebenarnya kayak prinsip tuh lebih kayak apa ya? Kayak cara etos kerja gue sih. Karena ketika lu kan gue juga kerjaan gue dibayar per waktu hourly rate. Jadi gue juga nggak bakal yang kayak gue kerja sengaja males-malesan. Kayak etos kerja gue tuh nggak bakal gue ubah. Oke. Meskipun gue dapat klien kecil, klien gede, klien super gede, cara kita kerja bakal sama. Karena banyak yang kayak chat gue atau chat manager gue kayak, aduh jangan mentang-mentang kita klien kecil dong, kita diginiin. Kayak lu udah berpikir lu kecil gitu loh. Sedangkan kalau lu mau klien kecil, lu mau klien yang multinational, it's the same thing. Tapi kliennya yang skeptical duluan kayak nah itu dia kadang-kadang. Padahal dari lu ngerasa mau dia kecil mau dia besar, lu give your 100 give gitu. Everything. Treatment gue sama, waktu yang gue kasih sama, dan itu balik lagi ke etos kerja. Dan pricing juga rata-rata sama, nggak yang gue ngeliat klien gede, gue hajar gitu, enggak. Oh gitu. Jadi balik lagi ke sana, kayak lu punya integritas itu tuh di dunia kreatif ini, yang food fotografi yang nggak sampai 20 orang di Jakarta, ya kan? Etos integritas lu tuh diuji. Gitu, jangan tuh nanti bisa kasih ada juga yang kayak misalnya kasih ke klien A, price list lu bisa 2 kali lipat dibanding lu kasih ke klien B. Itu integritas lu benar-benar tergoda. Oh ya. Tapi ya itu balik lagi integrity. Itu yang nggak bakal gue ubah sih. Good. Tapi ada satu hal, price list gue bisa berubah dengan attitude dari kliennya, bukan dari brandnya. Jadi kalau attitude-nya udah langsung yang kayak nggak enak, gue bilang sama manajer gue, udah mahalin aja nggak apa-apa. Iya. Karena kita itu buat biaya mental ngadepin depannya itu loh. Jadi please be nice, ya kan? Kayak just say please, thank you, sama apa satu lagi, please, thank you. Sama sorry. Itu udah 3 hal yang paling penting lu harus ngomong. Gue pernah baca, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik ketika orang sangat mudah untuk mengucapkan 3 hal tersebut. Iya, makanya. Thank you, sorry, please. Iya nggak? Kayak yang ada yang one coffee $5, ya kan? One coffee please, 2,5. Can I have one coffee please? $1. Anjir. Lalu mau yang mana? Iya. Ya nggak? As simple as that. Dan itu yang kayak kita apply buat rata-rata di most of the clients. Good. Nice man. Thank you. Cheers, Enjoy man. the food. Thank you. Haus nih gue.